Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bahan apa saja yang boleh digunakan, dibatasi dan dilarang dalam pertanian organik. Namun sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pertanian organik. Berdasarkan Permen-Tan Nomor 64 Tahun 2013, sistem pertanian organik diartikan sebagai sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Ada beberapa hal yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah bahan yang boleh digunakan, dibatasi, dan dilarang untuk penyubur tanah. Yang kedua, bahan yang dibolehkan dan dilarang untuk pengendalian OPT. Yang ketiga, bahan yang diizinkan dalam pengolahan pangan organik. Kemudian yang keempat, ada bahan pembersih dan desinfektan yang boleh digunakan. Pertama kita akan membahas bahan yang boleh digunakan untuk penyubur tanah. Yang pertama ada pupuk hijau yang berasal dari tanaman turi, kacang-kacangan, dan tanaman legum. Yang kedua ada kotoran ternak yang berasal dari ternak yang dibudidayakan secara organik. Kemudian yang ketiga ada urin ternak yang berasal dari ternak yang dibudidayakan secara organik, digunakan apabila telah mengalami proses fermentasi dan diencerkan. Kemudian yang keempat ada kompos sisa tanaman, dibolehkan bila berasal dari pertanaman organik. Kompos dari bahan organik sisa tanaman termasuk jerami, sekam padi, bonggol jagung, dan lain-lain. Yang kelima ada kompos media jamur merang. Kompos ini dibolehkan bila media dan jerami berasal dari pertanaman padi organik. Yang keenam, kompos limbah organik sayuran, dibolehkan bila berasal dari pertanaman sayuran organik. Kompos dari limbah organik sayuran, contohnya dari limbah pasar dan rumah tangga yang bebas kontaminasi logam berat. Kemudian yang ketujuh ada ganggang hijau yang merupakan sumber nitrogen alami untuk pertanaman padi. Kemudian yang kedelapan ada azolla yang merupakan sumber nitrogen alami dan proses dekomposisinya yang cepat. Kemudian ada blue green alga atau ganggang hijau biru yang merupakan sumber nitrogen alami yang bersimbiosis dengan mikroba penghambat N2 bebas. Yang ke-10 ada molase tetes yang merupakan bahan organik yang untuk ditambahkan dalam pembuatan kompos padat atau cair sebagai sumber makanan dari mikroorganisme. Yang ke-11 adalah pupuk hayati atau biofertilizer, substansi yang mengandung mikroorganisme dengan fungsi tertentu untuk meningkatkan ketersediaan hara bagi tanaman. Sebaiknya menggunakan mikroorganisme lokal dan bukan hasil dari rekayasa genetik atau GMO. Yang ke-12 ada rhizobium. Mikroorganisme ini penghambat N2 udara, nitrogen di udara. Kemudian yang ke-13 ada bakteri pengurai atau dekomposer, yang tentunya bukan dari hasil rekayasa genetika. Yang ke-14 ada zat pengatur tumbuh atau ZPT alami yang bukan berasal dari ZPT sintetis. Selanjutnya yaitu bahan yang dibatasi penggunaannya untuk penyubur tanah. Seperti yang terlihat di slide, ada 28 bahan yang dibatasi untuk penyubur tanah. Bahan-bahan ini dapat digunakan dengan ketentuan tertentu, seperti berasal dari budidaya organik, digunakan secara terbatas dengan kadar logam berat tertentu, dan harus melalui penghalusan atau granulasi terlebih dahulu sebelum digunakan untuk bahan dalam pertanian organik. Selanjutnya adalah bahan yang dilarang digunakan untuk penyubur tanah. Nah, seperti yang terlihat, ada 14 bahan yang tidak boleh digunakan yang merupakan bahan-bahan sintetis seperti urea, single, double atau triple superfosfat, amonium sulfat, kalium klorida, kalium nitrat, kalsium nitrat, pupuk kimia sintetis lain, etasilates yaitu merupakan asam etilena diamina tetraasetat yang biasanya digunakan sebagai pengkelat ligan beberapa ion atau unsur logam. Kemudian biakan mikroba yang menggunakan media kimia sintetis, kotoran manusia, kotoran babi, dan sodium nitrat atau silen. Kemudian yang selanjutnya adalah bahan yang boleh digunakan untuk pengendalian OPT dalam pertanian organik. Yang pertama adalah pestisida nabati kecuali nikotin yang diisolasi dari tembakau.
kedua ada propolis, yang ketiga minyak tumbuhan dan binatang, yang keempat yaitu rumput laut, tepung rumput laut, agar-agar, ekstrak rumput laut, dan garam laut. Yang kelima ada gelatin, yang keenam lecitin, ketujuh ada kasein, kedelapan ada asam alami, kesembilan produk fermentasi dari Aspergillus, kesepuluh ada ekstrak jamur, kemudian 11 ada ekstrak chlorella, 12 ada teh tembakau, yang ke-13 ada senyawa anorganik campuran dari tembaga hidroksida dan tembaga oksiklorida, kemudian yang ke-14 ada campuran burgundi, ke-15 ada garam tembaga, kemudian belerang sulfur alami, bubuk mineral atau spon meal silikat, ke-18 ada tanah yang kaya di atom, kemudian 19 ada silikat, 20 yaitu natrium silikat, natrium bikarbonat, kalium permanganat, minyak parafin. Kemudian ada mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, misalnya Bacillus thuringiensis. Kemudian selanjutnya ada karbon dioksida dan gas nitrogen. Kemudian sabun kalium, etil alkohol, serangga jantan yang telah disterilisasi. Kemudian yang ke-29 ada preparat dan atraktan nabati. Yang ke-30 yang terakhir adalah obat-obatan jenis metalidate yang berisi penangkal untuk spesies hewan yang bisa digunakan sebagai perangkap. Selanjutnya adalah bahan yang dilarang untuk pengendalian OPT. Ada 3 bahan yang dilarang, yaitu semua pestisida sintetis. Kemudian yang kedua adalah semua bahan yang berasal dari produk GMO atau rekayasa genetika, dan yang ketiga ada antibiotik. Selanjutnya adalah bahan tambahan pangan yang boleh digunakan dalam pengolahan organik. Seperti yang tertera di slide, terdapat 34 bahan yang boleh digunakan, seperti kalsium karbonat, asam laktat, asam malat, dan seterusnya. Bahan ini digunakan dengan menyesuaikan fungsi dan batas maksimum penggunaan sesuai dengan Permenkes dan SNI yang berlaku. Huruf A di belakang nama senyawa berarti tidak diizinkan untuk pangan yang berasal dari hewan, sedangkan huruf B di belakang nama senyawa berarti tidak diizinkan untuk pangan yang berasal dari tumbuhan. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah bahan penolong tanaman yang boleh digunakan. Di slide saya kelompokkan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, fungsi koagulan dapat menggunakan kalsium klorida, kalsium sulfat, magnesium klorida. Kemudian untuk semua fungsi, air, kalsium karbonat, kalsium hidroksida, dan seterusnya dapat dilihat di slide. Kemudian yang ketiga, fungsi pelarut yaitu etanol, air juga bisa, yaitu kemudian yang keempat, peluncuran, minyak sayur, lilin lebah, dan lilin karnauga. Yang kelima, fungsi pengeringan buah anggur dapat menggunakan kalium karbonat. Yang keenam, larutan gel atau koloid dapat menggunakan silikon dioksida. Pengatur pH dapat menggunakan asam sulfat, natrium hidroksida, asam sitrat, yang dapat dilihat di slide. Kemudian yang terakhir adalah bahan pembersih dan desinfektan yang dapat digunakan dalam produksi pangan organik. Pertama, untuk pencucian bisa menggunakan alkohol, etanol, isopropanol, hidrogen peroksida. Kemudian untuk bahan pembersih itu dapat menggunakan asam asetat. Yang ketiga, untuk pencucian dengan batas maksimum residu 0,4% dengan pencucian tidak lebih dari batas limit desinfeksi air minum yang aman dapat menggunakan kalsium hidroksida, kalsium oksida, kapur klorida, asam sitrat, dan esens alami tanaman. Kemudian yang kelima, digunakan sebagai tambahan air panas dalam sterilisasi kemasan, dapat menggunakan siloxhesilamin, detiloaminoletanol, asam formiat, oktadesilamin, asam oksalat, dan asam laktat. Kemudian untuk pembersih yang kontak dengan permukaan makanan dengan penggunaan sesuai limit dapat digunakan ozon, asam parasetat, asam fosfat, dan ekstrak tumbuhan.
Baik, sekian penjelasan mengenai bahan yang boleh digunakan, dilarang, dan dibatasi dalam pertanian organik. Thanks for watching.